Selamat malam segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Harapan kami, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat pada saat ini. Sebelum kita beristirahat menikmati malam yang Tuhan karuniakan bagi kita pada malam hari ini, mari segenap jemaat kita kembali menghadap Tuhan di dalam sabda dan doa pada malam hari ini. Pujian ini mengantar kita untuk menikmati kasih Allah sepanjang hari ini dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati dan jiwaku mencarimu, haus padamu Tuhan. Rinduku selalu bersamamu dalam setiap waktu. Hati dan jiwaku mencarimu, haus padamu Tuhan. Rinduku selalu bersamamu dalam setiap waktu. Demikianlah ku memandang wajahmu di tempat kudusmu dan melihat kekuatan kemuliaan-Mu. Oh, ku rindu Kau selalu. Kasih setiamu sempurna, ku kan memegahkan Engkau. Pertolonganku datang darimu, ku puji Kau sepanjang hidupku. Demikianlah ku memandang wajah-Mu di tempat kudusmu dan melihat kekuatan kemuliaan-Mu. Demikianlah ku memandang wajah-Mu di tempat kudusmu dan melihat kekuatan kemuliaan-Mu. Oh, ku rindu Kau selalu.
Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini yang akan saya bacakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Sebelum saya bacakan untuk Bapak Ibu, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga pada malam hari ini. Satu sukacita di mana kami boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami. Dan sebelum kami menikmati malam ini, kami rindu untuk menghadap hadirat-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan dari Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan, segenap jemaat yang dikasihi. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan pengharapan dan pengerenungan kita pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita pada saat ini. Di dalam doaku dengan penuh penyembahan, kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Membuat dunia mengerti, Kau menunjukkan Allah itu kasih.
penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan ini memberikan kita perenungan seperti yang ada di dalam ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hippocrates adalah seorang bapak ilmu kedokteran. Ia dikenang sebagai penulis Sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih digunakan sebagai panduan para dokter. Salah satu konsep dari Sumpah Hippocrates adalah tidak berbuat jahat. Artinya bahwa seorang dokter hanya akan melakukan yang menurutnya baik dan bermanfaat untuk pasien-pasien atau orang-orang yang dirawatnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hukum Allah atau firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, Paulus melihat bahwa kasih ada di balik perintah Allah. Roma pasal yang ke-13 ayat yang 10 berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kekasih-kekasih Kristus segenap jemaat Kerambe dan yang mengikuti ibadah melalui program Sabda dan Doa pada malam hari ini. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya setiap hari untuk tidak berbuat jahat. Apa-apa perbuatan jahat yang Paulus katakan dan berikan kepada jemaat dan kita secara khusus yang mendengarkan untuk kita tidak buat. Pertama itu adalah jangan kita berzina. Iya. Jangan kita membunuh. Iya. Jangan mencuri, jangan mengingini. Dan ada beberapa hal-hal yang tidak lagi kita buat, ibu bapak saudara-saudara. Ya.
Dan inilah yang harus kita tanggalkan supaya kita tetap menikmati kasih Allah. Oleh sebab itu dalam menjalani hidup ini, tindakan kita, pemikiran kita harus bertanya kepada Tuhan. Apakah tindakan kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah tindakan kita sudah baik atau sudah mencerminkan kasih Kristus? Dengan kasih Kristus kita dapat memulihkan hidup orang-orang yang sedang terpuruk. Dengan kasih Kristus kita dimampukan untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan-kejahatan. Dengan kasih Kristus kita dapat melihat bahwa kita ini adalah pembawa berkat di tengah-tengah dunia ini. Mari segenap jemaat Tuhan, kita menjauhkan segala hal. Kita hidup di dalam kasih Kristus supaya kita tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan datang menaikkan syukur kita atas tuntunan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari sampai malam ini. Juga kita akan mendukung saudara-saudara kita, orang tua kita yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah. Kita juga mendukung saudara-saudara kita yang saat ini mengalami duka cita karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Juga kita akan mendukung satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Yakin Tandirero. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita datang menaikkan syukur dan doa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami. Kami telah dilawat oleh satu kebenaran firman. Dan biarlah melalui perikop firman ini ya Tuhan yang hamba-Mu telah refleksikan, boleh menjadi perenungan bagi kami, bahwa kami telah mengalami kasih Allah, dan kami dituntut untuk menjauhkan segala kejahatan, dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan, bahkan boleh kami pahami dan juga boleh menjadi penuntun dalam langkah kehidupan kami. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Bapak Agustinus Herianto, Saudara Benyamin Gangga DB, Saudari Tunike Toban Tandirerung, anak kekasih Britney Destia Tepadang, yang Tuhan sudah boleh perjumpakan dengan hari ulang tahun, dan hari ini boleh menikmati kasih Allah dalam hari ulang tahun mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberi hikmat sehingga boleh memakai kehidupan ini sebagai alat, dan juga ya Tuhan memaknai dalam hidup bersama dengan Tuhan. Seluruh rencana-rencana kehidupannya dalam 1 tahun ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga ya Tuhan, malam ini kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Yakin Tandirero. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Mendo yang mulai membaik. Semoga ke depannya kesehatannya stabil dan tetap semangat dalam menikmati usia yang Tuhan karuniakan dan hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada keluarga Bapak Mendo. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk ibunda terkasih Mama Mendo. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun sebagai ibu,
sebagai istri, bahkan Tuhan kenan untuk pakai di dalam pelayanan secara khusus sebagai ketua PWGT di Klasis Kesuk Malenong, bahkan juga ya Tuhan sebagai pengurus pusat PWGT dalam Gereja Toraja. Tuhan akan senantiasa topang tuntun ya Tuhan di dalam menjalani tugas, baik mendampingi suami, ibu dari anak-anak, bahkan juga dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan anugerahkan, bahkan juga sebagai majelis gereja di Jemaat Karambe. Kami berdoa ya Tuhan untuk Mendo dan Ike dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan karuniakan bahkan Mendo yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan dan juga sudah menjadi dokter, dan Tuhan agar menunjukkan tempat di mana mereka akan bekerja ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga anak kekasih Mendo boleh berkarya di mana Tuhan tempatkan. Juga kami bersyukur bahwa Ike telah selesai dalam ujian skripsi, dan sementara menunggu wisuda kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah Ike ya Tuhan, dan juga kelanjutan kehidupannya, pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk orang tua nenek terkasih baik yang ada di Makassar maupun yang ada di Nanggala. Secara khusus ya Tuhan, keluarga di Nanggala dalam duka cita di mana orang tua masih disemayamkan dan menunggu waktu yang tepat untuk upacara pemakaman. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami dan boleh melaksanakan upacara pemakaman. Rencana-rencana keluarga besar Bapak Yakin Tandi Rerung sekeluarga ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sementara dalam gumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Nenek Kepin bersama dengan Mama Kepin yang ada di Makassar dan juga dalam perawatan. Baik yang orang tua kami, Nenek Kepin di Rumah Sakit Siloam maupun Mama Kepin yang ada di Rumah Sakit Wahidin. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya jamahan kuasa Tuhan akan memberkati tindakan-tindakan para medis, secara khusus dalam menyembuhkan orang tua kami, Nenek Kepin dan Mama Kepin. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Nenek Juno yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Sawere Gading di Palopo. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pelayanan sehingga orang tua kami Nenek Juno boleh menerima perawatan dengan baik, dan Tuhan akan memberkati makanan, minuman, dan obat-obat. Segala keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan ketenangan secara khusus saudara kami Bapak Juno sekeluarga di Karambe Rantepao, sehingga boleh dengan tenang ya Tuhan untuk melihat dan menghadapi keadaan ini. Saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami yang saat ini telah mengalami pemulihan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Pase, Nenek Epan, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, Nenek Epa, Mama Hana, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menopang mereka sehingga boleh mengalami pemulihan di rumah, bahkan keluarga yang mendampingi berkati. Demikian juga Nenek Yusri, Mama Yusri yang masih di Rumah Sakit Laki Padada, tapi kami juga bersyukur karena kami sudah mendengar kabar bahwa keadaan mereka semakin baik. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan topang tuntun sehingga satu saat mereka boleh kembali sembuh. Demikian juga dengan Papa Risma, Papa Irma yang ada di Palopo, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga Papa Elsa. Kiranya Tuhan akan menjamah menopang mereka. Bahkan juga ya Tuhan kami bersyukur
bahwa beberapa saudara-saudara kami yang selama ini mengalami isolasi mandiri oleh karena paparan virus corona telah dinyatakan sembuh dan negatif dari paparan virus ini dan boleh kembali beraktivitas. Semua ini oleh karena kasih dan jamahan Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obat, bahkan juga memberikan kekuatan iman untuk menghadapi semuanya ini. Juga Tuhan yang sementara dalam isoman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Kami juga mendukung keluarga yang sementara mengalami duka cita, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dihiburkan dan dikuatkanlah mereka, sehingga boleh menghadapi duka cita ini. Seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe, dari yang balita sampai yang lansia, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari yang sekolah sampai yang pensiun, kiranya Tuhan memberkati dan menopang. Bahkan yang sementara dalam aktivitas pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, bahkan juga ya Tuhan, yang tidak bersama dengan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu oleh karena pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga boleh menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, untuk semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi jemaat-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan menopang, sehingga boleh menjadi alat berkat bagi masyarakat Indonesia. Secara khusus ya Tuhan, pemerintah Toraja Utara, Tanah Toraja, kiranya Tuhan berkati, sehingga untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, Tuhan beri hikmat. Bahkan vaksinasi yang sementara berlangsung kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan akan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami senantiasa pada protokol kesehatan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan semua masyarakat akan menerima vaksinasi, sehingga menambah kekuatan imun mereka. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Dan saat ini kami akan beristirahat, bahkan mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kami selesaikan malam ini. Tuhan akan memberkati, menguatkan, dan memampukan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah kerinduan dan permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini dalam program Sabda dan Doa. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti program ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat.